Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita masih sempat hadir dalam rangkaian tugas dan kewajiban kita. Yang saya hormati rekan pendidik, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan masalah guru penggerak ini. Guru penggerak ini penting sekali. Saya waktu ikut sama Pak Asmuti ke SMA 2 dulu, mendampingi Pak Asmuti. Kalau kita guru penggerak ini setiap sekolah sudah setengah guru, karena ini inovasinya. Setengah guru sudah ikut guru penggerak, tapi ke depan pendidikan itu saya tidak katakan 100%, tetapi sudah di atas. Kenapa? Guru penggerak ini inovasinya. Itulah saya tertarik dengan bagian ini, karena ada diselipkan di situ pendidikan. Kita sekarang mau mau menyuruh anak-anak menghafal, ya. Tanya sudah tidak Tetapi kalau guru, ya, tinggal caranya dulu sekarang. Saya itu di Pak Asmuti mendampingi di atas, ya. Yang saya katakan tadi, kalau setengah guru sudah ikut guru penggerak, kan itu sekarang itu ya mungkin itu malas guru ya. Karena kalau kita masuk guru penggerak berarti intinya sudah masuk ke sekolah tidak. Perkembangan sekarang kalau masuk penggerak ya kain terus. Jadi kalau kita dilihat dalam media Facebook itu guru nanti katanya terbagi dua. Ya, maksudnya ini guru penggerak dengan guru biasa. Beda memang, ya, waktu saya mendampingi baru sekali saya mendampingi Pak Asmuti, beda. Itu nih sudah 2 kali masa, sudah 2 kali mendampingi Pak Asmuti datang di sini. Itu guru bahasa Inggris. Saya tertarik juga di permainannya itu. Tolong ini Pak Kas, diambil itu nanti saya cetak di percetakan. Ada permainannya. Yang penting kita di sini ajarkan kepada anak. Artinya ini anak-anak menunggu sudah 2 hari menunggu ini. Yang penting berkaitan dengan pelajaran. Ini saya tertarik dengan ini. Ya, materi-materi apa tahu pirang dulu. Tapi ada pelajarannya di situ. Kalau kita SD Galunggu, saya sudah buktikan kalau olahraga atletik sudah 2 kali kita. Tapi dan juga yang Justil SD Galunggu sampai ke saya SMP dan juga kita semua baca. Saya apa ibu?
ini yang kami membawa ke Makassar ini, ya, geleng-geleng kepala di Sukamadu, larinya itu. Saya bilang ini dari setinggi, tiap hari mendaki gunung. Ya, geleng-geleng kepala. Jadi potensi kalau tinggal kita punya. Baik kemarahan kita lupa, luar biasa. Dan lalu ada juga yang datang membaca dan ada juga yang katanya. Lalu itu saya anak-anak yang kami bawa itu, ya ini lagi dia yang di panti bilang baik, ya, ini saya ini yang tahun dulu, ya saya kasih Wonokerto, saya bilang ambil di panti, cuma bulu tangkis ke depan Dina bulu tangkis, tampilkan karena marah terus. Pada hadir Pak Kapolri sama saya. Ya, saya kembali ke inovasinya ini. Ke depan ini Bu, inovasi kita, ya, kita yang memegang kendali. Ya. Sadar kita untuk ya, memberikan anak-anak pelajaran. Sekarang persaingan itu ya. Dari sekarang ini saya tahun ini tidak menumpang di IBK, tidak ada bukunya. Ya, tinggal Ibu Rina dengan Pak Basna bagaimana, apakah kita beli kabel atau tidak, tanyakan dulu. Kalau online berarti tidak memakai kabel lagi. Karena 24 anak-anak kita nanti ini yang naik kelas 5. Jadi kapan kalau semua cerita itu? Ya. Jadi mungkin itu ya pemaparan saya. Kalau ada yang kurang berkenan, ya, mungkin nanti dilanjutkan Pak Kasmudin karena dia yang mengikuti ya, kegiatan ini. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita haturkan atas limpahan rahmatnya sehingga kita dipertemukan di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik. Dan salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, insyaallah, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya menghadiri acara ini, yaitu acara diseminasi atau aksi nyata yang menjadi tugas wajib kami sebagai anggota atau sebagai CGP. Nah, tadi sudah
buka oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan kalau mendengar tadi pemaparan beliau, saya merasa tertantang dan seperti mempunyai tugas berat. Dan saya berharap tugas yang disampaikan oleh beliau itu adalah tugas kita semua. Yang hanya saja pada kesempatan ini baru saya yang sempat masuk di guru penggerak. Dan saya berharap teman-teman semua, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau separuh dari sekolah ini, guru di sekolah ini ikut CGD, insya Allah akan banyak inovasi yang akan kita lakukan. Laksana satu kalau hanya satu ini tidak akan berfungsi, ini kalau hanya satu ini tidak akan berfungsi. Tapi kalau kita berkolaborasi di dalamnya, insya Allah apa yang kita inovasikan itu bisa kita wujudkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, ada pun materi yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu dari kata disiplin, yang kita pahami tentang disiplin itu apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira pemahaman kita tentang disiplin itu? Mengikuti sesuatu itu sesuai dengan aturan. Oke, betul sekali. Jadi disiplin itu berarti kita harus berfokus pada aturan yang kita buat. Jadi siswa itu kita harapkan jangan dia melanggar aturan yang kita buat. Nah, itu disiplin. Tapi disiplin yang akan kita terapkan di sini adalah disiplin positif atau kebiasaan yang bernuansa positif. Karena ada juga itu disiplin yang mengarah ke negatif. Karena mungkin kita terlalu keras menerapkan disiplin itu, akhirnya bukan turunnya siswa yang kita dapat, tapi pembangkangannya yang kita temui. Nah, dalam konsep modul disiplin positif ini ada beberapa yang akan saya jelaskan nanti ya, yaitu bolehkah kita memaksa, restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, terkadang kita tidak bisa bedakan itu mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke, nanti kita akan perjelas itu. Kita lanjut. Pembelajaran dan paradigma baru. Di era kini kita dihadapkan pada pembelajaran paradigma baru atau yang kita kenal dengan kurikulum merdeka, dan sekarang direvisi lagi menjadi kurikulum nasional yang awalnya hanya berlaku dari kelas 1 dan 4 di daerah kita ini, dan sekarang mungkin sudah semua kelas itu gunakannya. Kurikulum merdeka ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Yang satu berkarakter, kemudian ada 4 itu, ada inovatif dan ada nanti kita akan lihat. Hal ini sejalan dengan penguatan karakter melalui perwujudan disiplin positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab serta dapat menghargai dirinya dengan tindakan yang positif. Jadi itulah paradigma baru atau pemahaman kita tentang disiplin positif yang kita harapkan. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin seperti yang dikatakan Ibu tadi, bahwa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita terapkan disiplin itu berarti kita mengharapkan anak didik kita itu supaya patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya terkadang kalau kita aturan di luar untuk sedemikian ketat,
anak-anak itu terkadang merasa tidak nyaman. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau motivasi dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Contohnya, ada siswa yang bermasalah, sudah diberitahu berulang-ulang, terkadang dia tidak berubah. Nah, karena dia tidak memunculkan motivasi dalam dirinya, maka diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Maka terkadang adalah guru di situ yang membuatkan dirinya agar mau termotivasi untuk disiplin. Maksudnya seperti itu. Kemudian disiplin positif berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin berarti bahasa Itali yang berarti disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Ini yang dikemukakan oleh Diana Bose yang menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang mengganti semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itulah pengertian disiplin yang sebenarnya. Kemudian disiplin positif juga merupakan bentuk kontrol diri yang cara penerapan atau pendekatan dalam pengelolaan perilaku yang berfokus pada solusi dari sebuah kesalahan, bukan pada masalahnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana peran guru dalam menerapkan disiplin ini? Harapan guru adalah kita berharap untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya memotivasi dirinya sendiri yang timbul dari kesadaran dalam dirinya sendiri untuk bertindak disiplin. Bukan ekstrinsik, artinya bukan orang lain yang mendisiplinkan dirinya untuk bertindak menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian tujuan disiplin itu adalah kita bisa lihat di atas, menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk nilai-nilai di sini kita harapkan nilai-nilai positif. Motivasi ini berasal dari diri siswa, internal dan dalam diri siswa, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau anak-anak termotivasi karena pengaruh dari luar atau ekstrinsik karena orang lain yang mendisiplinkan dirinya, itu dia bisa disiplin tapi hanya dalam jangka pendek saja. Kalau ada guru di situ, dia bertindak disiplin. Tapi kalau tidak ada guru, merasa tidak terawasi, dia akan bertindak seperti sedia kala lagi. Contohnya, kita di sini menerapkan aturan bahwa kalau membuang sampah sembarangan itu dikenakan denda Rp1.000 per satu sampah yang didapat. Nah, pada saat kita ada di situ, memang itu tidak terjadi. Tapi kalau guru sudah tidak ada di situ, akan ada lagi itu sampah-sampah yang berserakan. Itu karena motivasi yang muncul dalam diri itu bukan dari intrinsik, bukan dari dalam dirinya. Itu karena hanya pengaruh oleh kita sebagai guru. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ada tiga dasar, ada tiga hal yang mendasari motivasi perilaku kita itu. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan
setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita pasti ada tujuannya untuk mereka. Dan kemudian Dian Agustin mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian dari kedua tokoh ini mengklasifikasikan motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang itu terkadang termotivasi kalau ada konsekuensi yang harus diberikan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kemudian yang mendasari motivasi perilaku kita itu adalah untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, di jalan raya ada aturan yang dibuat oleh Bapak Polisi kita untuk menjaga disiplin berlalu lintas, yaitu setiap pengendara, orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Nah, kalau motivasi hanya timbul dari luar, kita memang kalau ada shooting di situ pasti menggunakan helm. Tapi kalau kita tidak melihat lagi ada shooting, pasti tidak ada yang mau pakai helm. Karena motivasi itu tidak muncul dari dalam diri kita. Seandainya kita meyakini bahwa memakai helm itu adalah untuk keselamatan kita, maka ada atau tidak ada Bapak polisinya di situ, pasti kita akan selalu menggunakan helm tersebut. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Apapun yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan. Tidak ada orang itu yang berbuat sia-sia, artinya tidak ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, kalau di dalam universitas ini membaginya menjadi 5 macam, yaitu kebutuhan yang pertama itu adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu mempunyai insting untuk bertahan hidup. Contohnya, kalau kita lapar, pasti perasaan kata kita ingin makan, tidak kita pasti akan mencari makanan. Karena kebutuhan kita itu adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Semua orang pasti mengupayakan itu. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian setiap manusia itu juga mempunyai kebutuhan kebebasan, artinya kebutuhan akan pilihan. Dia menginginkan dirinya bebas memilih. Jadi setiap orang itu tidak suka kalau dikekang atau dipaksakan pilihan kepadanya. Lanjut, yang terakhir, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Setiap orang ingin merasa senang. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah, mana yang itu yang termasuk kebutuhan bertahan hidup? Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Yang termasuk itu adalah makanan. Kita harus itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini semua tercakup dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lapar pasti akan segera mencari makanan. Dan ini manusiawi karena kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya
kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini atau kebutuhan untuk diterima seperti apa itu? Yaitu rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan kita akan cinta dan kasih sayang. Karena tidak ada manusia yang enjoy dengan hidup sendiri, pasti akan mencari teman bergaulnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, yang mana yang termasuk dari itu, yaitu harga diri atau keinginan untuk dianggap pemimpin atau berprestasi, diakui dan didengar. Kalau yang itu termasuk nilai positif. Tetapi kalau penguasaan yang bernilai negatif, misalnya ingin menguasai orang lain, memaksakan kehendak pada orang lain, walaupun itu merupakan dasar kita, tapi itu bernuansa negatif. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan kebebasan atau kebebasan akan pilihan. Yang tercantum di situ adalah sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemana arah dirinya dia mampu mengendalikan. Artinya tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, seperti yang kita lakukan bermain. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita itu masih sering-sering bermain, itu tidak bisa dilarang karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Humor, antusiasme atau tertawa itu adalah kebutuhan kita akan merasa senang. Ingin kita semua merasa senang. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, kita amati dulu posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu sebagai guru berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghubung? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Coba kita lihat Bapak Ibu, kira-kira di posisi mana kita sebagai guru? Posisi diri kita masing-masing. Tidak apa-apa dijawab, karena tidak ada di benar semuanya di sini. Karena di sini yang kita tidak adalah karakter kita. Kira-kira posisi kita di posisi yang mana? Ketiga, sebagai teman. Nanti kita lihat kelebihannya masing-masing. Kalau posisi guru sebagai teman itu, kalau sebagai teman, berarti posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Bernilai negatif kalau kita mengarahkan siswa kita itu ke hal-hal yang negatif. Tapi saya rasa ada guru yang mengarahkan seperti itu. Nah, kita lihat kalau guru itu sebagai penghubung, berarti hubungan fisik maupun verbal, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau ini kita budayakan, bukannya kesadaran yang kita harapkan dari murid, apalagi kalau karakter muridnya keras, malah dia akan menjadi pendendam. Bisa jadi suatu saat nanti kalau di luar dia akan mencari kita. Kalau posisi kita seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang mana yang termasuk kategori ini? Jika kita menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau menahan diri. Misalnya sering menyindir-nyindir ini. Seolah-olah baik di berbahasa, tapi bahasa itu adalah menyindir anak yang bersangkutan. Jadi posisi kita, kalau kita berdua seperti itu adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Posisi kontrol sebagai teman itu berarti
bisa negatif ataupun positif. Nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu. Yang keempat, pemantau. Kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, berarti dia itu sering mengawasi, mengandalkan penghitungan catatan data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya kalau kita mendapatkan laporan, langsung kita tindaki siswa tersebut. Nah, kelanjutan dari pembahasan tadi adalah di posisi kontrol ini yang penghubung. Kita lihat penghubung. Penghubung itu apa yang perlu dibuat, ya apa yang dibuat dulu dalam posisi penghubung itu. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, kalau kita sering menghardik siswa, menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti atau menyindir, berarti kita masuk dalam kategori penghubung. Nah, biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau kata-kata itu sering kita lakukan, keluarkan di dalam kelas, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghubung. Nah, apa hasilnya jika kita menggunakan itu? Tentu siswa kita akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan biasanya juga berbohong. Misalnya kalau kita menginterogasi siswa kita, sudah ada bilang tidak, tapi selalu diburu terus, maka akhirnya yang kedua adalah mereka itu berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, kaitannya murid itu menilai atau meletakkan kita sebagai guru di luar dunia berkualitas. Berarti anggapannya murid kepada kita itu bahwa guru ini tidak berkualitas. Anggapan di dalam hatinya. Nah, biasanya ibu itu melantarkan murid dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi siswa itu akan selalu terpaksa melakukan apa yang kita inginkan itu. Kemudian dampaknya pada murid apa? Dampaknya adalah dia akan selalu mengulangi kesalahannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua tadi adalah membuat merasa bersalah. Nah, apa yang biasa diperbuat oleh guru di situ? Biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, misalnya ada anak yang bosan bolos atau dikasih pelajaran sudah berulang-ulang kali dijelaskan, dia tidak paham, biasa tidak salah, macam muncul perkataan kita, bapak kecewa, sudah berulang kali saya ajarkan, masih tidak paham juga. Berarti posisi kita itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah kita paksa itu murid supaya agar dia bersalah, agar rasa bersalah dirinya. Nah, apa yang biasa dikatakan oleh guru? Nah, biasanya guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali berulang kali mengatakannya, ibu stres. Jadi kalau kita sering melakukan seperti itu, berarti kita sebagai guru memiliki berada pada posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Nah, apa hasilnya? Jadi murid itu menyembunyikan atau menyangkal dan sering berbohong. Dan kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi ada catatannya. Biasanya murid berkata, maafkan saya. Ada implikasinya murid itu akan merasa rendah diri. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ini bagus juga sebenarnya. Kalau yang menghukum dan membuat merasa bersalah, sudah pasti itu nuansanya negatif. Kalau ini masih agak netral, dan nanti kita lihat yang mana sebenarnya yang terbaik.
Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman, biasanya guru berbuat atau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian biasanya guru berkata, ayolah, tahu kan ibu. Jadi seolah-olah anak itu diajak sebagai teman, tapi ada paksaan juga. Biasanya juga kita gunakan kalimat, masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu pernah bantu. Jadi seolah-olah kita menceritakan kebaikan kita yang sudah pernah kita perbuat kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya apa hasilnya? Anak-anak akan ketergantungan. Nanti dia merasa termotivasi untuk berbuat baik kalau ada guru tersebut di dekatnya. Tapi kalau tidak ada guru itu, anak itu kembali lagi pada kebiasaan gurunya. Contohnya lagi di kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita di SMP dulu, saya ingat sekali ada guru kita di SMP yang menghukumnya terlalu keras. Nah, terkadang kita memang taat dengan perintahnya pada saat itu, tapi yang kita ikuti hanyalah perintah guru itu. Tapi perintah guru yang lain seolah-olah kita abaikan, karena kita tahu efeknya kalau guru tersebut yang memberikan hukuman. Selanjutnya, sebagai teman saya mengucapkan saja. Murid biasanya berkata, saya pikir Bapak Ibu bagus. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, dampaknya pada muridnya akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, pemantau kita lihat. Langsung kita boleh kita baca di atas. Pemantau, guru berdua biasanya menghitung dan mengukur apa peraturannya, selalu mengingatkan, kemudian hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu akan menyelesaikan diri kalau ada gurunya yang dia lihat, dia akan bertindak baik. Tapi kalau tidak ada, bertindak seperti aslinya lagi dia. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini juga dampaknya kalau kita memberikan hadiah kepada murid. Murid itu biasanya memiliki sifat ketergantungan. Nanti mau berusaha, terus nanti dia mau termotivasi kalau ada hadiah yang diberikan. Contohnya, misalnya ada contoh kasus di modul yang kami pelajari, siswa kelas 2. Setiap hari siswa itu diberikan hadiah bintang oleh gurunya. Jadi siapa yang mau mendapatkan bintang yang tertinggi, yang terbanyak, dia biasanya yang diprioritaskan masuk kelas kedua. Pada saat itu guru tersebut tidak hadir, dan yang mengajari itu adalah yang mengajari siswa itu adalah guru lain yang tidak tahu tentang hadiah bintang tadi. Nah, pada saat dia antri di luar, karena dia tidak tahu tentang hadiah yang diberikan kepada siswa tadi, anak-anak pada ribut untuk antri masuk di dalam kelas, tidak teratur. Jadi kalau posisi seperti ini lemah, artinya siswa itu hanya termotivasi mau disiplin kalau ada guru yang bersangkutan. Kemudian posisi kontrol yang terakhir atau sebagai manajer. Guru berbuat, ini biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau siswa itu bermasalah, diajukan pertanyaan yang bisa menggali apa sebabnya siswa itu berbuat demikian. Kemudian mengajak siswa itu untuk membicarakan solusi yang bisa
dia lakukan untuk menebus kesalahannya itu. Kemudian biasanya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seolah-olah siswa itu sendiri yang menentukan jenis apa yang dia akan lakukan untuk menebus kesalahannya. Kemudian dampak pada murid adalah murid itu akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Jadi posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa bantu saya jelaskan apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tidak ada di istilah benar salah di sini, yang penting ada jawaban tak. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini mungkin sudah sering kita lakukan. Kira-kira apa itu keyakinan kelas? Dan apa itu hukuman? Menurut saya kalau keyakinan kelas itu tak seperti kesepakatan antara guru dengan siswa. Terus hukuman sekarang kan tidak ada hukuman fisik. Jadi bagaimana guru itu bisa memberikan hukuman yang tidak menyakiti hati siswa, tapi memberikan ceritanya lepas kepada siswa hukuman. Terus penghargaan, bagaimana kita sebagai guru penghargaan itu tidak seharusnya, tidak semestinya berupa barang, tapi bagaimana guru bisa memberi pujian baik itu jalannya salah maupun benar. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali jawabannya Ibu Rina Marjati. Saya sendiri tidak terlalu menyangka bahwa akan ada jawaban sebagus itu. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa bersama dengan guru di dalam kelas. Nah, bedanya hukuman dengan keyakinan, kalau hukuman itu dibuat sepihak, artinya guru saja yang membuat aturan. Nah, ini gampang dilanggar oleh siswa karena siswa merasa tidak terlibat dalam pembuatan aturan itu. Tetapi kalau yang keyakinan yang diawali dengan siswa itu kita ajak untuk memasukkan kira-kira keyakinan apa saja yang harus kita taati di dalam kelas ini. Nah, kalau itu sudah disetujui semua warga dalam kelas itu, jadi siswa itu akan termotivasi untuk mentaati aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Nah, kemudian penghargaan, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Rina tadi, penghargaan itu tidak hanya berupa barang. Penghargaan itu juga bisa berupa pujian. Pujian yang bisa membangkitkan semangat anak untuk berbuat lebih baik atau melakukan disiplin positif. Bagus sekali, jadi kita bisa baca yang ada di bawahnya. Nah, ini ada contoh kasusnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira kita punya peraturan seperti ini? Untuk apa kira-kira dibuat peraturan seperti ini? Nah, kira-kira untuk apa? Ini untuk kebaikan kita sendiri kan? Ini kebaikan si pengendara sendiri. Kalau kita menggunakan helm pada kita berkendara tanpa diminta-minta, ada musibah yang menimpa kita, otomatis keselamatan kita sedikit terbantu. Nah, jadi kalau kita sadar sendiri, ada keyakinan dalam diri kita bahwa memakai helm itu penting untuk diri saya, pasti tanpa dibuat aturan pun kita akan selalu menggunakan helm pada saat berkendara. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini familiar sekali digunakan dulu pada saat
corona. Nah, mengapa kita pakai aturan seperti itu? Tentu adalah supaya kita melindungi diri kita dari penyebaran penyakit. Nah, kalau kita punya kesadaran lari dalam diri bahwa ini baik untuk diri saya, tanpa peraturan pun pasti kita akan menggunakannya. Nah, yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kira-kira? Nah, misalnya ada pelatihan, Bapak Ibu datang duluan, ada teman yang datang terlambat, kira-kira bagaimana proses ini? Atau pematerinya datang terlambat, bagaimana kira-kira proses ini, Bapak Ibu? Pasti kita kecewa, merasa tidak dihargai. Nah, jadi mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan itu agar kita dapat menghargai orang lain dan terutama menghargai diri sendiri juga. Nah, penjelasannya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dan banyak lagi tentang menggunakan helm. Kalau seberat apapun, sehebat apapun peraturannya, kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita sendiri, pasti tidak akan terpenuhi peraturan itu. Kita lanjut tentang keyakinan kelas tadi. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan seperti tadi yang memakai helm itu. Kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena kalau terlalu banyak sulit dipahami oleh siswa kita. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Jadi siswa itu diajak mengeluarkan pendapatnya untuk membuat kira-kira keyakinan apa yang harus disepakati yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas yang kita buat itu tidak berlaku untuk selamanya. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Mohon maaf, saya masih memakai gambar atau siswa yang lain karena pada saat kami belajar ini kami belum melaksanakan ini. Dan bagus sekali di awal tahun ajaran ini, sebelum pada saat kita awal masuk di kelas, kita buatnya untuk keyakinan kelas dengan siswa-siswa yang harus disepakati dalam kelas itu, supaya ada kontrol kita terhadap siswa jika siswa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nanti kita bisa bicarakan bersama di lain waktu. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini penjelasannya. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa.
Jadi kalau ada sesuatu yang bermasalah, bagus sekali dipakai cara seperti ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa itu kalau berbuat salah, kalau langsung dihukum saya, karakternya itu bisa bernuansa negatif. Tapi kalau kita pakai restitusi, dia sendiri yang memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki dari dirinya, maka karakternya anak itu akan menjadi lebih kuat. Kemudian restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau win-win solution. Misalnya ada sesuatu yang berkelahi, kalau hanya kita yang mendamaikan, misalnya siswa yang memukul itu, misalnya dua siswa kita berkelahi, kasih menangis temannya misalnya, yang kasih menangis temannya itu kita panggil, kita hukum. Siswa yang kita hukum itu belum tentu setelah dia lepas dari hukumannya, belum tentu dia akan kembali sadar. Bisa jadi akan timbul karakter yang lebih jelek dari itu. Misalnya timbul rasa dendam lagi kepada anak yang pernah dia sakiti. Dia selalu bilang, gara-gara ini tadi saya dihukum ke. Jadi tidak ada penyelesaian masalah. Nah, apa ciri-ciri restitusi itu? Yaitu ciri-cirinya restitusi itu, jadi kalau siswa itu direstitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu tidak diajak untuk menebus kesalahannya, tidak dihukum, tapi diajarkan bagaimana dia belajar dari kesalahan itu, supaya dia tidak mengulanginya lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian siswa yang kita restitusi itu tidak akan timbul rasa dendamnya, karena seolah-olah dia masih hati. Dia nasihati bagaimana caranya agar dia tidak berbuat jelek yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi siswa itu tidak dipaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau anak itu yang sudah berbuat salah tadi, misalnya dua anak berkelahi, yang membuat menangis temannya itu kita restitusi. Setelah selesai anak itu direstitusi, dia akan kembali lagi, bisa bergaul lagi dengan teman yang bermasalahnya tadi. Tapi kalau dia kita sakiti, kita berikan hukuman, kita kembalikan ke kelompoknya, mungkin dia tidak akan damai, pasti akan timbul rasa permusuhan lagi. Paling ada perasaan lagi dalam dirinya. Lanjut, ini segitiga restitusi yang kita gunakan. Pada bagaimana caranya merestitusi siswa yang bermasalah itu? Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita langsung lihat, artinya kalau bahasa kita di sini dibujuk, dikasih kata-kata yang bisa menguatkan hatinya. Misalnya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Memang benar kan? Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita menanyakan keyakinannya. Kalau dia membuat masalah, pasti ada keyakinan keras yang dia langgar. Kita tanyakan di situ, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Disuruh sebutkan itu nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian kita tanya kira-kira nilai mana yang kamu langgar. Nah, setelah dia sadar, kita validasi tindakan yang salahnya. Kamu tentu punya
punya alasan mengapa melakukannya. Nah, seperti pada pembahasan di awal tadi, bahwa setiap perbuatan manusia itu pasti mempunyai tujuan. Nah, anak itu kita tanya, apa kira-kira alasannya melakukan itu? Apakah karena ingin penguasaan seperti tadi, ingin diakui temannya hebat, atau juga karena rumahnya kurang mendapatkan kasih sayang, ingin diperhatikan, sehingga dia membuat kesalahan itu. Di sini kita validasi tindakan yang salahnya. Setelah itu kita tawarkan ke dia, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu. Misalnya kalau dia bilang ingin penguasaan, ingin dikatakan hebat, nah kita tawarkan ini, adakah cara yang bisa membuat kamu hebat tanpa melakukan itu tadi? Misalnya belajar yang giat, mendapatkan nilai yang tinggi, kan hebat, diakui. Seperti itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini disarankan digunakan semua guru untuk menghadapi permasalahan siswanya. Nah, contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan, ini dalam bentuk PDF, tidak terbuka kayaknya, jadi saya bisa terima kasih. Saya ungkapkan dulu contoh restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Saya lakukan di sini terhadap 2 siswa saya. Silakan Bapak Ibu, kita hadapi di meja. Nah, saya kira di silakan Bapak Ibu. Oke, saya coba membukakan dulu contoh restitusi yang silakan nikmati yang ada di meja Bapak Ibu sambil santai kita, karena saya buatkan tadi itu dalam bentuk MP4 PDF bukan video. Oke, saya rasa Bapak Ibu, saya akhiri. Nanti saya putarkan videonya. Coba kita lihat, ini adalah contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Ini ceritanya, siswa ini permasalahannya sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kita dulu isinya apa, tapi ini contoh restitusinya.
Oke, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh restitusi yang pernah saya gunakan di dalam kelas. Ini restitusi tadi yang ditampilkan dalam video itu adalah restitusi terhadap siswa yang sering datang terlambat. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, karena durasinya juga sudah cukup, jadi dan pembahasan kita sudah berakhir. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas waktu sediaan Bapak Ibu meluangkan waktu hadir bersama saya di tempat ini. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.